Dalam kehidupan sebelumnya, sang istri bermain poker untuk uang setiap hari, memukuli istrinya, Zhao Yunun, dan memaksanya untuk pergi ke salon rambut. Istri putus asa mengambil tempat putranya untuk bunuh diri, dan pusing meninggal setelah ayahnya ditikam. Sang ibu juga terbaring di tempat tidur karena ini. Zhang Anping, kamu binatang buas. Kamu bukan laki-laki. Keputusasaan seumur hidup. Biarkan Zhang Anping dengan sakit kepala yang membelah tiba-tiba bangun. Wanita cantik ini seperti kembang sepatu di depanku. Ternyata itu adalah istrinya Zhao Lingyun yang meninggal bertahun-tahun yang lalu. Bukankah Zhao Lingyun meninggal lebih dari 30 tahun yang lalu? Apa kau bertemu dengannya dalam mimpimu lagi? Ibu tidak menangis. Ayah yang buruk. Ayah membuat suara susu. Xiao Bao, yang khawatir dengan pertengkaran mereka, sekarang dengan mulut tertutup. Zhao Lingyun memeluk Xiao Bao. Mata merahnya memelototi Zhang Anping. Kemudian pergi dengan Xiao Bao tanpa melihat ke belakang. Saat ini, Zhang Anping melihat sekeliling dengan kesurupan. Ini adalah rumah lamanya. Kau bermimpi lagi? 4 Mei 1990. Ini bukan mimpi. Ketika Zhang Anping melihat kalender, setelah rangkaian angka ini, aku disambar petir. Besok malam, seseorang akan menemukan Zhao Lingyun di reservoir dan tubuh Xiao Bao. Artinya mengatakan, saya memukul Zhao Lingyun sendiri hari ini. Dia juga memaksanya untuk mengikuti Zhang Quanjin dari desa yang sama. Akun gaming Cincin saran, biarkan Zhao Lingyun setelah putus asa. Dia membawa putranya Xiao Bao ke jalan buntu. Apa yang harus dilakukan hanya dengan 1 hari 1 malam? Bagaimana saya bisa membuat Zhao Lingyun berhenti dengan gagasan Xiao Bao mencari kematian? Kecuali Zhao Lingyun percaya bahwa dia tidak akan lagi. Anak yang hilang telah kembali. Saat ini, Zhao Lingyun sedang marah. Zhang Anping pergi ke kamar dan mengetuk pintu. Saya hanya mendengar Zhao Lingyun di rumah. Dia membujuk Xiao Bao dengan suara rendah. Ibu Xiao Bao lapar. Xiao Bao tidak akan lapar setelah tidur sebentar. Xiao Bao, jangan khawatir. Ayah akan memberimu sesuatu untuk dimakan. Zhang Anping dengan cepat pergi ke dapur. Tetapi menemukan bahwa tidak ada satu piring pun di dapur. Pikirkan Xiao Bao kurus, lebih pendek dari rekan-rekan mereka. Jelas disebabkan oleh malnutrisi kronis. Tidak mungkin. Saya harus menemukan cara untuk membuat makanan enak untuk anak itu. Sekarang aku telah terlahir kembali. Saya ingin menjaga selir saya tetap aman dalam hidup ini. Sang Anping terlebih dahulu membasuh wajahnya dengan air dibuat dirimu jelas. Kemudian dia keluar dari halaman dan pergi ke desa bahkan kolam. Dalam ingatan Zhang Anping, ada rawa di sana. Banyak udang karang. Udang karang di tahun 1990 tidak sepopuler generasi selanjutnya. Sebaliknya, banyak orang tidak suka. Udang karang ini akan mencubit ujung akar teratai itu. Penyebab akar teratai menjadi kacau. Produksi anjlok. Ini sangat mengganggu banyak petani. 20 atau 30 tahun kemudian, udang karang ini tidak murah. Dan berbagai jenis makanan lezat telah dibuat oleh orang-orang. Dan hari ini tidak ada makanan di rumah. Tangkap saja lobster untuk dimasak Xiao Bao. Pada tanaman air di sebelah saya, lobster tembaga di mana-mana. Ini terlalu banyak. Tidak ada yang tertangkap. Sudah banjir. Kungfu untuk sementara waktu. Zhang Anping meraih tong penuh dari mereka. Sepertinya 20 atau 30 kati. Dan dia membawa pulang lobster ini. Dalam perjalanan, saya kebetulan bertemu Nyonya Wang yang membuka komisaris. Kemudian dia menghentikan Zhang Anping dengan pinggang menyilang. Aduh buyung. Kamu bilang kamu pria besar yang tidak pergi bekerja sepanjang hari. Kapan saya akan membayar kembali 100 yuan saya? Sudah 3 tahun. Jika Anda menghitung bunga, itu 130 yuan. Jangan membayar kembali. Menunggu keluarga Anda memanen gandum. Saya akan membiarkan pria saya membawanya. Jika hanya di masa lalu, Zhang Anping pasti memiliki keberanian untuk pergi. Tapi Zhang Anping setelah kelahiran kembali. Mengingat masa tersulit dalam kehidupan masa laluku, kakak ipar Wang bersedia membiarkannya berutang 100 yuan dengan boros. Hatiku penuh dengan emosi. Saya serakah. Dapatkan beberapa lobster. Uangnya pasti akan dikembalikan. Jangan khawatir, aku ingat. Zhang Anping tersenyum dan berbalik untuk pergi. Tapi aku tidak melihat kakak ipar Wang menggelengkan kepalanya di punggungnya. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Zhang Anping akan segera membayar kembali uangnya. Begitu dia berbalik, Zhang Anping serakah. Bahkan lobster itu meraih dan makan. Kami berbicara di desa. Menarik ejekan dari banyak penduduk desa. Yang ini sangat miskin sehingga dia bahkan tidak makan ayam. Lobster serakah. Kedua bajingan ini tidak berguna dalam hidup mereka. Zhao Lingyun mengikutinya. Sungguh bunga di kotoran sapi. Dan aku pulang. Saya melihat Xiao Bao di halaman. Zhang Anping mengambil lobster besar. Pecahkan penjepit lobster dan letakkan di tanah. Xiao Bao, makanlah semangkuk udang karang. Xiao Bao berdiri di sana ragu-ragu.
dia tidak dekat dengan ayah ini. Karena sebagian besar Xiao Bao, jumlahnya semua dibawa oleh Ibu Xiao Lingyun. Tapi saat dia melihat seember udang karang, keingintahuan anak masih berlaku. Ayah menggigit lobster. Jadi Anda memiliki lobster ini. Xiao Bao akhirnya memanggil ayah. Ambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Lihatlah wajah kecilnya yang lucu. Hidung Zhang Anping asam, sedikit bersemangat. Di kehidupan sebelumnya, Zhang Anping meraung ketika dia melihat anak-anak. Sedemikian rupa sehingga Xiao Bao takut padanya, hampir tidak bergerak di depannya. Paling banyak, dengan mata malu-malu, melihatnya dengan ketakutan. Ini juga bunuh diri Xiao Lingyun. Alasan mengapa Anda harus membawa Xiao Bao makan lobster untuk Anda mainkan. Jangan sentuh sisanya. Nanti ayah suguhkan Mia. Episode terakhir berbicara tentang Zhang Anping menangkap lobster untuk dimakan. Tapi dia ditahan oleh lawang di sebelah di pasar sayur. Semua jenis publisitas ditertawakan oleh penduduk desa. Dan aku pulang, Zhang Anping. Pertama, lobster dicuci berulang-ulang dengan kuas. Yang lebih besar, dia akan membuat udang rebus. Lobster yang lebih kecil langsung dibungkus menjadi bola udang. Kemudian rendam daging bola udang dan tumis dalam panci. Segera sebuah negeri asing menghantam hidung. Hal ini membuat Xiao Bao yang awalnya bermain di halaman jatuh ke dapur. Menatap penasaran sepiring gulungan udang seputih salju. Ayah sangat lapar. Hao Xiang mendengar panggilan Xiao Bao. Zhang Anping penuh dengan kegembiraan. Anak itu akhirnya mau berinisiatif untuk mendekatinya. Zhang Anping mengambil daging udang seputih salju dengan sumpit. Taruh di mulut Xiao Bao. Saya hanya melihatnya memakannya dan menelan daging udang. Saya masih tidak bisa mendapatkan cukup dari itu. Ayah enak. Hei, kamu akan makan lebih banyak ala carte. Saya melihat bahwa Xiao Bao suka makan udang gulung. Suasana hati Zhang Anping tiba-tiba santai. Xiao Bao pergi memanggil ibunya untuk makan malam. Zhang Anping menelepon Xiao Lingyun beberapa kali di rumah. Tapi mereka mengabaikannya sama sekali. Saya hanya bisa berharap Xiao Bao akan memanggil Xiao Lingyun. Makan sesuatu, meskipun Xiao Bao sangat lapar. Tapi masih terpental dan memanggil ibuku. Ibu sudah makan. Ayah yang sangat harum membuat udang. Dan udang sebesar itu untuk dimakan. Xiao Bao ada di samping tempat tidur Xiao Lingyun, memberi isyarat berlebihan dengan tangannya sendiri. Tapi kata-katanya membuat Xiao Lingyun sama sekali tidak percaya. Karena Zhang Anping belum pernah memasak makanan. Bocah konyol, di mana ayahmu bisa memasak? Ayah bisa membuat udang. Udang yang begitu besar. Ibu, tunggu sebentar. Aku akan membawanya untukmu. Xiao Bao cemberut. Aku akan lari dan membawakan udang rebus untuk ibuku. Xiao Lingyun, yang mengikuti Xiao Bao keluar rumah. Sekilas, saya melihat baskom besar di atas meja. Lobster merah. Wangian yang tidak biasa itu berasal dari panci lobster itu. Mengapa lobster ini begitu enak? Apakah Zhang Anping melakukan ini? Xiao Lingyun tidak bisa mempercayainya. Itu semua lobster dalam cangkang. Saya juga bisa berpikir begitu, lihat lobster ayah. Aku tidak berbohong padamu, kan? Semuanya dibuat oleh ayah. Lingyun, jangan marah. Makan sesuatu untuk mengisi perutmu, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah membiarkan Xiao Bao dan kamu kelaparan lagi. Biarkan Anda dianiaya. Wajah Zhang Anping penuh dengan senyuman. Sepertinya perubahan yang tulus. Tapi Xiao Lingyun tidak tergerak. Tundukkan saja kepalamu. Dia duduk di sebelah Xiao Bao. Xiao Bao akan patuh di masa depan. Ayah juga membuatkan lobster untukmu. Aku juga akan membelikanmu permen. Makan ayah, aku mau permen. Aku ingin permen. Orang yang membelikanku permen adalah ayah yang baik. Saya akan mendapatkan uang di sore hari untuk membelikan Anda permen. Kita akan makan lagi malam ini. Ayah berjanji akan memberimu makan dan hangat di masa depan. Zhang Anping memberitahu Xiao Lingyun. Pergi ke kota dan jual sisa udang karang. Dan dia pergi. Mengandalkan kenangan kehidupan masa lalu. Zhang Anping segera datang ke warung makan. Melihat bosnya, dia memberikan lobster di tangannya. Bos, apakah Anda mengatakan lobster? Ini semua lobster besar. Murah dan segar. Bos membuka setengah tas kecil yang diserahkan oleh Zhang Anping. Lobster dalam panci. Aku tidak bisa memegang kepalaku, lobstermu sangat enak. Lebih baik dari apa yang saya beli di pasar dengan sengaja. Bos, tolong beri harga. Jika menurutmu begitu, aku masih bisa mengantarkannya padamu besok. Dijamin segar. Bos melihatmu bahagia. Itu juga terasa sangat nyata. Pikirkan tentang itu, mari kita bicara tentang Jiu Mao. Andai saja barangnya sangat bagus. Kau bisa mengantarnya pergi besok. 9 sen adalah 9 sen. Silakan pilih apakah ada udang mati untuk dipilih.
ketimbang jika Anda memilikinya. Seharusnya ada 10 kilogram penuh di sini. Sang Anping langsung setuju. Sang Jiawan jauh buta. Tahun ini, tidak banyak orang yang tahu bahwa lobster ini bisa dijual demi uang. Itu juga mulai memungkinkan dia untuk mengambil sedikit uang. Ketika semua orang tahu, mereka akan mengubah cara. Lebih dari setengah jin 10 kilogram dihitung sebagai 18 yuan untuk Anda 10 kilogram. Sang Anping setelah kelahiran kembali. Anda tidak hanya suka menggali, membesarkan, dan menggali. Kali ini, saya juga membawa istri dan anak saya untuk menggali dan membesarkan bersama. Alasan menggali sebenarnya kali ini di kehidupan sebelumnya. Istri yang patah hati itu menceburkan diri ke sungai bersama putranya. Jadi Sang Anping memutuskan bahwa dimanapun dia berada hari ini, Anda harus mengikuti Zhao Lingyun dan Xiao Bao. Kamu anak. Saya bilang Anda hanya bisa melihat lobster ini tetapi tidak memindahkannya. Xiao Bao, letakkan tanganmu di kolam. Lobster akan mengendur saat menangkap air. Mengapa saya tidak membawa Xiao Bao ke waduk untuk berjalan-jalan? Ada pasir favorit Xiao Bao di sana. Jangan biarkan Zhao Lingyun membawa Xiao Bao ke waduk. Tidak, hanya ada sedikit orang di waduk dan tidak aman. Masih belum pergi. Xiao Bao, kamu adalah pria pemberani. Kami tidak menangis lagi. Xiao Bao ingin menangis. Tapi mulutnya manis. Meski masih ada air mata di wajahnya. Tapi tersenyum. Saya laki-laki. Aku tidak menangis, Xiao Bao terlihat kuat. Biarkan Zhao Lingyun tidak diganti lagi. Xiao Bao pergi ke waduk. Dan aku pulang. Zhang Anping pergi ke rumah Nyonya Wang untuk meminjam carroca. Meskipun kakak ipar Wang sangat enggan. Tapi di Zhang Anping, dia berjanji akan menggunakan 50 sen sekaligus. Menghasilkan uang. Dengan syarat hutang akan segera dibayarkan kembali. Masih setuju. Lalu Zhang Anping menarik Xiao Bao dan Zhao Ling. Awan telah tiba di kota. Menurut beberapa toko yang ditemukan Zhang Anping kemarin. Dan dia membawa mereka. Zhao Lingyun melihat Zhang Anping yang menganggur dengan terkejut. Mereka yang akrab dan lemah memiliki hubungan dengan bos kecil itu. Kami hanya membicarakannya. Yang pertama terjual 10 kg. Yang kedua terjual 15 kg. 5 kg ketiga menunggu sampai barang-barang ini dikirim. Zhang Anping sudah memiliki lebih dari 50 yuan di tangannya. Setumpuk uang tebal berat di tangan. Ini untuk keluarga Zhang Anping yang malang. Itu uang yang banyak. Saya tidak ingin uang yang Anda peroleh ini. Ambil. Pria menghasilkan uang, istri menghabiskan. Itu wajar. Jika Anda memiliki uang di tangan Anda, buatlah lebih banyak makanan lezat untuk Xiao Bao. Zhao Lingyun memiliki uang di tangannya. Kulit kompleks. Ini setelah dia dan Zhang Anping. Pertama kali saya diisi dengan uang oleh Zhang Anping. Sebelumnya, Zhang Anping bahkan menjual millet di rumah. Bahkan uang yang dipinjam dari Xiao Bao untuk menemui dokter akan tertipu. Kali ini seperti orang yang berbeda. Bos, bagaimana Anda menjual hati babi dan jantung babi dan paru-paru ini? Hati babi dan paru-paru, tolong beri saya $1. Aku akan memberimu $2 untuk sepotong besar hati babi ini. Matahari akan terbenam. Tukang daging juga menjual babi-babi ini dengan murah. Zhao Lingyun memandang Zhang Anping dengan ragu. Dia tidak mengerti mengapa Zhang Anping membeli barang ini. UPS, ada satu hal lagi yang paling penting. Aku hampir lupa. Zhang Anping menghitung uang yang tersisa di tangannya. Dia juga perlu membeli beberapa jaring ikan. Pancing ditambah kawat besi di rumah. Dia hanya bisa melakukannya. Buat beberapa perangkap lobster. Membeli jaring ikan. Setelah pancing dan hal-hal lain, Zhang Anping memandang langit di luar dan hari mulai gelap. Mereka akan kembali juga. Lingyun, saya akan pergi ke kursi county untuk udang pinus hari ini. Jangan beritahu orang luar. Buat sesuatu yang enak untuk anak Anda di rumah. Tunggu Februari. Ayo kirim Xiao Bao ke sekolah dasar desa. Buat dia pergi ke sekolah lebih awal. Lebih baik diajari oleh guru daripada kita. $20 yang kamu berikan padaku. Saya akan menyimpannya untuk Xiao Bao untuk pergi ke sekolah. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Ini adalah pertama kalinya saya membuat video. Jadi pasti masih banyak kekurangan, terutama di beberapa bagian terjemahan yang mungkin terasa kurang tepat dan membuat kalian tidak nyaman. Saya sangat berharap bisa mendapatkan masukan dari kalian di kolom komentar, agar saya bisa memperbaiki dan menyajikan konten yang lebih baik di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak atas dukungannya, dan sampai jumpa di video berikutnya.